Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan ya pertemuan analisis survival. Jadi untuk pertemuan ini saya masih melanjutkan terkait analisis survival ya. Mungkin minggu depan sudah ganti topiknya ke analisis reliabilitas. Jadi nanti outcome dari dua, maksudnya outcome dari sains data keperawatan dan kesehatan ini, either dia keperawatan pada mesin dan juga keperawatan pada manusia. Seperti itu. Suara saya terdengar ya? Kok diem semua? Terdengar, Bapak. Halo? Terdengar, Bapak. Oke. Terdengar, Pak. Kita langsung di Kaggle aja. Sorry, di Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah download beberapa data ya. Ini data yang akan kita gunakan untuk praktik ya. Oh, nggak jadi ya. Kok 5 giga? Apa, tapi kita tunggu aja. Sambil kita tunggu ya. Ini saya lagi ngekstrak 5 giga ini. Nah, coba kalau kita lihat di sini, ini ada data turnover, karyawan turnover ya. Kemudian ada attrition. Attrition ini juga karyawan turnover. Kemudian ada Titanic. Titanic ini yang paling populer ya di kalangan analisis apa? Di kalangan data. Coba mungkin kita bisa Titanic dulu nih. Kita coba Titanic dulu. Kalau nggak mau dia. Oke, sudah. Saya coba baca datanya ya. Kita yang eh, Titanic terlebih dahulu. Oke, ini adalah data Titanic, di mana survive dan juga unsurvive. Ini yang nol itu adalah unsurvive, yang survive itu satu. Mungkin dari beberapa data ini kita bisa hapus kolom-kolom yang tidak penting ya. Kita hapus name sama tiket ya, supaya lebih ramping. Kita drop dulu. Name dan juga tiket. Kabin ada kabin. Oke, kabin juga. Yang nggak seberapa penting.
Kita cek kembali. Nah, ini. Jadi dia sudah variabel-variabel yang dirasa cukup penting. Ada passenger ID. Ini nggak penting sebetulnya, tapi nggak apa. Kemudian survive, P-class, sex, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita gunakan logistic regression ya. Jadi eh, jadi ini ceritanya saya lupa bawa alat tulis saya ya. Jadi kalau misalkan kita pakai Markdown saja. Logistic regression. Jadi logistic regression itu bisa untuk memprediksi yang namanya survive. Dan outcome daripada logistic regression itu adalah sebuah resiko. Jadi outcome dari logistic regression itu adalah risk, di mana dia adalah probabilitas. Ya, jadi tergantung probabilitasnya seperti apa akan muncul probabilitas. Kemudian logistic regression juga bisa menghasilkan odds ratio seperti itu berdasarkan dari fungsi sigmoidnya. Sigmoid functionnya itu dituliskan seperti ini. Jadi sigmoid sama dengan eksponensial pangkat min z. Ini adalah z atau x ya, atau x. Jadi ini fungsi sigmoid seperti ini. 1 per 1 plus eksponensial e pangkat min x. Kemudian dengan x atau y ya, sorry ini y. Ini y ya, sigmoid y min y. Dengan y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 ditambah beta n xn. Nah ini y. Ini fungsi apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Ya benar, ini adalah serupa dengan statistika regresi. Jadi itu serupa dengan statistika regresi. Karakteristik daripada fungsi sigmoid ini nilainya selalu di antara 0 sampai dengan 1 dan membentuk kurva S. Ya. Jadi kalau misalkan di sini saya contohkan give me an example of sigmoid curve. Nah, seperti ini. Nah, dia selalu kurvanya berbentuk seperti ini. Jadi dia tidak akan mengiris angka 1. Oleh karena itu, dia dikatakan sebagai kurva resiko. Jadi dia tidak akan mengiris angka 1. Dia berasal dari 0 sampai dengan sampai dengan 1. Ini adalah salah satu contoh kurva sigmoid. Ya. Sehingga konsep probabilitas pada sigmoid itu dituliskan dengan P probabilitasnya ya. P Y sama dengan 1 X. Artinya probabilitas suatu data masuk ke kelas 1. Dalam contoh kasus ini Titanic survive. Masuk ke kelas survive. Seperti itu. Jadi misal kita menghasilkan hasil sama dengan 0,9. Maka kemungkinan besar
dia survive. Jika hasil sama dengan 0,2, kemungkinan besar dia unsurvive. Secara tidak langsung, jika lihat penjelasan ini, yang saya jelaskan ini, jika kita kembali ke kurva ini, maka threshold atau trade-off-nya itu berada di antara 0,5. Jadi sederhananya, lebih dari 0,5 dia survive, kurang dari 0,5 dia tidak survive. Seperti itu. Kemudian berdasarkan ini, maka bentuk persamaan regresi logistik dia menjadi PY sama dengan 1 dengan fungsi 1 dibagi dengan 1 plus eksponensial pangkat negatif beta 0 ditambah beta 1 beta 1 X1 sampai dengan beta N XN. Dengan X1, X2, dan seterusnya adalah input data kita, which is P-class, name, sorry, mana tadi? P-class, sex, age, SIB, SP, PARCH, FAIR, embark, dan seterusnya. Ini adalah X dalam logistic regression ini. Dan beta adalah parameter yang kita estimasi. Untuk logistic regression ini, estimasinya tidak lagi menggunakan ordinary least square ya, tetapi dia menggunakan Newton-Raphson. Karena bentuk akhir persamaan logistic regression itu dia tidak linier atau tidak mempunyai solusi tunggal. Sebetulnya ide pokok logistic regression itu memodelkan yang namanya odds ratio. Jadi sebetulnya yang dimodelkan itu adalah nilai odds ya. Kalau kita rumuskan nilai odds itu sama dengan P 1 min P. Kemudian dia menjadi bentuk logit ya. Dia menjadi bentuk logit. Ini nilai odds. Kemudian dia jadi bentuk logit sehingga dilogkan. Log daripada odds. Log daripada log odds ratio dia menghasilkan beta 0 dan seterusnya itu tadi. Nah, untuk cost functionnya atau errornya itu dia menggunakan akurasi juga bisa. Menggunakan akurasi juga bisa. Jadi semakin tinggi akurasi itu semakin bagus. Jadi yang dicari adalah fungsi akurasinya. Dan untuk interpretasinya, beta ini mempunyai interpretasi, misal jika beta lebih dari 0, maka fitur meningkatkan probabilitas kelas 1. Jika beta kurang dari 0, maka fitur menurunkan probabilitas kelas 1. Interpretasinya seperti itu. Jadi misal kita punya beta lebih dari 0. Fitur atau variabel X meningkatkan
probabilitas kelas 1. Jika beta kurang dari 0, di sini kurang dari 0, maka fitur atau variabel X menurunkan probabilitas kelas 1. Itu pengertian daripada betanya, koefisien betanya. Dan odds ratio itu adalah eksponensial beta. Jadi odds ratio sendiri itu dapat dihitung dengan melakukan eh, eksponensial beta. Jadi eksponensial beta ini ya itu adalah odds ratio. Interpretasinya bagaimana? Interpretasinya E beta jika dia lebih dari 1, maka dia meningkatkan odds atau kecenderungan. Jika dia kurang dari 1, maka dia menurunkan odds atau menurunkan kecenderungan. Nah, kemudian jenis-jenis regresi logistik itu ada banyak ya. Jadi kalau untuk cuman yang dua variabel seperti data kita ini disebut dengan regresi logistik biner ya. Kalau misalkan variabelnya lebih dari dua, disebut regresi logistik multinomial. Sekarang saya berikan contoh sederhana ya. Misal kasusnya adalah misal contoh kasus eh, dengan logistik regression prediksi apakah mahasiswa lulus berdasarkan jam belajar. Didapatkan model yang sudah diketahui, misal modelnya Y sama dengan min 4 plus 1,2 X. Maka jika mahasiswa belajar 5 jam, kita punya Y sama dengan min 4 plus 1,2 dikali 5. Hasilnya adalah 2. Dari hasil 2 ini, kita konversi ke bentuk sigmoid. Ya, jadi kita konversi ke sigmoid. Sigmoidnya kita masukkan 2. Maka sama dengan 1 ya. 1 ditambah, sorry, 1 dibagi 1 plus E pangkat 2. Hasilnya adalah ini mendekati ya, mendekati 0,88. Ya, jadi kalau misalkan NP dot eksponensial ya, kalau nggak percaya, sorry, ini, nah, sigmoid itu dinotasikan sigma kecil ya. Berarti kan ini sama dengan 1 per eksponensial 1 plus eksponensial 2. Coba NP dot eksponensial 2 itu berapa sih? 1,7. Berarti eh, 1 dibagi 8,3. Oh, kok salah. Oh, sorry. Negatif ya. Ini negatif. Negatif.
Sesuai dengan fungsi yang kita buat tadi di atas, sigmoid mana tadi? Nah ini, eksponensial negatif Y, ya. Jadi negatif Y. Sehingga hasilnya adalah, ini adalah negatif, berarti 1,135. 135 kita bagi ya, 0,88. Maka 0,88 ini mempunyai interpretasi apa? Probabilitas lulus mendekati mahasiswa adalah 88%. Seperti ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan terkait logistic regression? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak, Bapak.